Halo, selamat pagi Sobat Koi Indonesia dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita akan membahas tentang jumlah populasi yang pas di kolam koi. Ya, jadi kenapa biasanya banyak sekali penghobi koi baru itu keranjingan, ya kan? Keranjingan untuk selalu beli ikan dan tambah ikan terus tanpa melihat faktor populasi yang ada di kolam. Gunanya apa kita menjaga populasi yang tidak terlalu padat di kolam? Pertama, kalau mati lampu, kadar oksigen yang ada di kolam itu cukup untuk memenuhi ikan koi itu selama mati lampu, ya kan? Artinya kadar oksigennya itu lebih banyak untuk populasi yang lebih dari kolam itu. Yang kedua, pakannya juga tidak mahal, ya kan? Karena semakin banyak ikan, pakannya makin mahal. Terus ikan koi itu kan bisa membesar. Semakin dia membesar, dia membutuhkan space ruang untuk berenang lebih luas. Jadi angka lebih baiknya ikan koi kalian itu disortir sedikit demi sedikit, diambil memang suka. Karena kalau bagus enggaknya itu kan relatif ya. Itu adalah selera. Ada yang suka 3 step, ada yang suka 4 step, ada yang suka tanpa step, ya kan. Jadi alangkah lebih baiknya populasi dalam kolam koi kita itu diatur jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga, karena ibaratnya kolam koi itu adalah kanvas ya. Kalau coretannya, gambarnya terlalu sedikit itu kurang enak juga dipandang, kalau terlalu ruwet juga kurang enak dipandang. Jadi harus pas semuanya, kohakunya berapa, sironya kasih berapa, sawahnya kasih berapa. Tapi sarannya Om sih perbanyak ikan kohakunya, karena kohaku itu kan warnanya merah putih. Itu kalau di kolam cantik banget, ya kan. Kayak gini nih, ukuran segini ini masih terlalu banyak, tapi udah sangat ketat sekali nih Om sortir. Om sortir mana yang memang suka di hati. Kalau terlalu sedikit juga kurang enak. Nanti tunggu lihat penyortiran yang selanjutnya adalah tunggu ikannya agak gede, mana yang memang ikannya bisa jumbo, mana ikannya bisa bulky. Yang nggak bulky nanti kita sortir lagi. Ini untuk sementara, ini sortir bulan ke berapa ini? Bulan ke 6-7 ya. Om sortir biasanya ikan masuk 3 bulan disortir. Mana sekiranya coraknya bocor atau bodinya nggak berkembang atau gimana, disortir. Karena bocornya corak itu genetiknya, ya kan, mana yang warnanya nggak bisa naik, terus disortir. Percuma piara banyak-banyak atau lama-lama kasih pakan mahal-mahal, kalau gedenya ternyata nanti kurang oke. Terus kadar oksigen di dalam kolam juga harus tinggi. Kenapa? Karena metabolisme yang ada di kolam atau ikan koi itu sendiri, semakin tinggi oksigen, metabolismenya semakin tinggi. Untuk pakan, menurut Om, pakannya standar-standar aja. Kalau Om ini pakai SCPKE di mix sama Breeder Pro. Karena pakan itu ini 30% ya, 70%-nya genetik. Kalau genetiknya nanti kalian udah milih yang bagus, kasih pakan yang standar aja, standar ya, bukan jelek ya. Karena pakan ada pengaruhnya sama kualitas air. Kalau pakan kalian terlalu jelek, terlalu buruk, tidak sesuai, atau seperti contohnya dikasih pakan pelet lele, ya kan. Pelet lele itu kadar amoniaknya bisa tinggi, abunya tinggi banget. Jadi ikan mengeluarkan kotorannya terlalu banyak. Itu bahaya juga di kualitas airnya. Nanti kadar oksigen di air itu kurang karena amoniaknya tinggi. Habis itu metabolisme tubuh ikan berkurang. Itulah sebenarnya fungsi pakan itu. Pilih yang standar itu untuk apa? Standar itu nggak harus mahal. Yang mahal sih banyak, ya kan. Tapi kita ambil yang standar aja. Yang standar itu ya harga-harga sekitar sekilonya 30.000. Itu udah standar. Kalau pakan makin bagus, makin mahal, makin bagus. Yang bagus banyak. Tapi yang harganya standar, kualitasnya cukup oke, itu yang nggak banyak, ya kan. Ini untuk sementara Om masih pakai pakan SCPKE, masih oke-oke, koinnya makin gendut-gendut.
di mix sama Breeder Pro biar apa? Biar tidak terlalu tinggi amoniaknya, karena pakan yang proteinnya tinggi, apalagi STPKE mengklaim protein mereka sampai 52%. Itu cukup tinggi, nanti airnya menguning kalau cukup tinggi, apalagi chambernya Om ini kan cuma 3, walaupun 3 chamber tapi kedalamannya 1 meter, cukup oke lah, bisa mencakup sampai 25%, 25%an masih oke, 25%, 30%. Chamber kalau nggak bisa besar dibuat yang dalam. Terus medianya juga kalau dibuat yang, kalau chambernya itu nggak besar, medianya dibuat agak premium. Untuk puspakan, Om nggak terlalu puspakan, pakan normal sehari 3 kali. Mulai mengurangi populasi kemarin, yang kurang-kurang oke dibuangin karena cuma nanti nggak gede-gede ya, ngapain kelamaan dipiara nggak gede-gede, coraknya pada bocor ya kan. Yang corak-coraknya stabil aja disimpan, sama perkembangan signifikan, perkembangan badannya kelihatan banget. Kalau koi-koi itu bisa kelihatan di ukuran 25 cm, 20 cm. Kalau yang pangkal ekornya gede itu kemungkinan dia gede. Kalau udah kalian kasih makan selama 1 bulan gak ada perkembangan, nah itu mending disortir aja deh. Kelamaan nanti kecil terus itu kan, ya kan. Yang lainnya udah gede, dia nggak gede ya, nah, itu perlu dipertanyakan kualitasnya. Ya nggak harus koi yang impor ya, lokal tuh juga oke kok, banyak sekarang lokal oke. Contohnya dari Madinah Aziz, terus dari AKF, dari Pak Pur, itu lokalnya oke dan bisa jumbo juga, bisa gedut balki. Pilih ikan yang memang bahu kanan kirinya itu lebar. Kebanyakan itu ikan-ikan yang ada di satu warna ya, kalau yang bau-baunya dari kecil udah lebar. Tapi kalau yang kohaku dan sowa yang lebar-lebar biasanya dari AKF, itu dia bisa kelihatan di ukuran 30 cm, dia kelihatan banget baunya, punuknya udah mulai naik-naik. Untuk pakan kurang lebih biasanya mereka pakai pakan yang sama sih, Hero Yuki ya, terus dicampur STPKE, dicampur Breeder Pro, kurang lebih biasanya pakannya sama-sama gitu. Cuma bedanya mereka dipiara di kolam terbuka yang sangat besar ya kan, pond. Kalau kita kan dipiara di air bening yang ada di kolam rumah. Musim hujan, jangan lupa kalau musim hujan gini kalian tambahkan ikan Sumatera dalam kolam supaya memakan telur-telur atau bibit-bibit kutu yang ada di kolam. Kadang hujan itu membawa kutu, siapkan ikan Sumatera. Kalau ukuran segini kolam, sebar aja ikan Sumatera 10 ya kan. Nanti setiap sebulan sekali kan ikannya itu hilang semua, kemakan koi atau kesedot filter apa. Nggak apa, murah-murah aja ikan Sumatera itu harga 1000-an aja kok. Nah itu kalian sebar bagus. Terus kenapa tanaman-tanaman itu, tanaman-tanaman yang merambat ini akarnya nggak Om turunkan ke bawah? Karena kalau diturunkan ke bawah biasanya buat rumah kutu atau apa bahaya. Terus kalau malam ikut nyedot oksigen kan tanaman itu. Sedangkan di sini kadar oksigennya Om tinggikan agar metabolisme ikan semakin bagus juga. Jadi buat teman-teman yang baru piara ikan koi, bikin kolam tuh nggak perlu mahal-mahal. Kadang orang bikin kolam sampai harga ratus-ratusan juta ya kan. Kalau untuk belajar nanti bikin mahal, bosen ya. Untuk awal-awal belajar pakai kolam yang minimalis saja. Medianya agak dibagusin, terus kalian banyak belajar, literatur yang oke. Koi untuk awal belajar dari yang kopioan, harga kopioan tuh biasa harga berapa? Harga 10.000, 20.000 ya kan. Nanti kalau memang dirasa hobinya itu oke untuk kalian, bisa naik tingkat ke yang 1 ekornya 100.000. Terus nanti kalau dirasa makin oke lagi, bisa naik tingkat lagi. Yang main koi itu kan nggak perlu dipaksakan, dilihat apakah memang cocok atau karena hanya FOMO saja. Kenapa Om filter cuma 3 chamber kok bisa bening kayak gini? Padahal dikasih makan. Kalian lihat kan tadi, ikan koi itu adalah dia nggak ada lambungnya kan, pendek gitu loh dia khususnya. Jadi habis makan tuh pasti dia keluar pupnya. Kenapa dari tadi dikasih makan kok nggak butek, kok tetap bening? Ya karena memang daya tarik pompanya. Kenapa taruh atas?
itu Venturi. Karena air di atas biar kedorong ke sana. Dia ada daya dorong air ke sana. Habis itu yang kotor biar turun ke bawah. Jadi yang atas itu air-air bening semua. Ini Om pakai 2 pompa untuk Venturi. Terus aerator tetap ada di bawah di ujung sana. Itulah kenapa walaupun cuma 3 chamber, 2 pompa, pompanya juga kecil-kecil. Ini pompanya kalau nggak salah cuma 3 ribuan atau 4 ribuan. Tapi tetap bisa bening walaupun habis kasih makan. Pakannya nggak kaleng-kaleng loh. Kalian lihat, ini pakan yang terkenal bikin butek, STPKE, tapi bikin bulky banget. Oke, mungkin itu aja dari Om hari ini, pembahasan tentang pentingnya kadar oksigen dalam kolam koi dan pentingnya membatasi populasi jumlah ikan yang ada di dalam kolam. Salam sehat selalu buat kalian semua. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Perbanyak literatur, baca-baca buku atau YouTube. Banyak banget ilmu-ilmu yang bisa diserap di sana. Dadah.